Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Freddy Nenggolan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Dan sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada seperti ada kami hari ini semua oleh karena kemurahan-Mu saja Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, urapi hamba-Mu dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, agar nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Hamba berdoa untuk setiap pendengar dan jemaat Tuhan yang mendengarkan sabda firman saat ini. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, celikan mata kami, terangi hati kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami mampu melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu demi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Satu hal yang saya ingin tanyakan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Mungkin umumnya kita menjawab, Pak, saya sudah menjadi orang Kristen dari sejak saya terlahir di dunia ini. Atau mungkin juga ada sebagian mengatakan, kalau saya menjadi orang Kristen, mengikut Kristus, mungkin ada yang baru mengatakan, saya baru 1 tahun mengenal Kristus. Ada yang mengatakan sudah 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun. Saudara, pertanyaannya buat kita, bukan seberapa lama Anda menjadi orang Kristen. Tetapi pertanyaannya buat kita hari ini adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah saudara sudah mengenal Tuhan dalam kehidupan saudara? Karena pengenalan Tuhan tidak dipengaruhi oleh seberapa lama engkau menjadi orang Kristen. Saudara, pengenalan akan Tuhan tentu dipengaruhi oleh bagaimana relasimu, intimasimu bersama dengan Tuhan. Kalau relasi dan intimasimu sangat erat dan dekat, maka tentunya saudara akan tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan senangi, dan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Layaknya seperti ketika kita mengasihi orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi dalam hidup kita. Itu bisa istri kita, bisa juga orang tua kita, anak kita, atau pacar kita mungkin, bagi yang belum berkeluarga. Kalau kita mengasihi dan mencintai orang yang kita sayangi, tentunya kita akan mengerti dan tahu dan paham sekali apa yang dia tidak sukai, apa yang dia benci, apa yang dia sukai dan sayangi. Begitupun saudara, saya mau katakan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita, setiap anak Tuhan mengerti dan memahami apa yang perihal yang Tuhan benci dalam kehidupan anak-anaknya. Perihal apa yang Tuhan sukai dan kehendaki dalam kehidupan anak-anaknya. Itulah bukti saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita.
Saudara, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Perihal apa yang Tuhan benci dalam kehidupan anak-anaknya. Mari kita buka kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara, kita bisa melihat bahwa dosa kesombongan itu menempati urutan yang pertama. Lalu saya teringat seorang bapak gereja yang bernama Paus Gregory. Di dalam abad yang ke-6, dia katakan dalam 7 dosa maut, dosa kesombongan juga menempatkan urutan yang pertama. Ini menunjukkan apa, saudara? Apa yang Alkitab katakan? Perihal yang Allah benci dan dianggap suatu kekejian. Salah satunya adalah dosa kesombongan. Hari ini kita akan membahas perenungan firman Tuhan mengenai dosa kesombongan. Sebelum saya membahas, saya hantarkan kepada suatu ilustrasi cerita, saudara. Suatu kali ada 3 orang anak kecil berumur 5 tahun. Layaknya anak kecil itu ketika mereka bermain dengan teman-teman mereka, mereka menceritakan bagaimana pekerjaan ayah mereka masing-masing. Saudara, ketiga anak kecil ini, anak yang pertama, dia menceritakan kepada temannya, ayah saya hebat sekali pekerjaannya, karena dia hanya 5 menit memeriksa orang, lalu dia mendapatkan uang 250.000. Saudara, anak yang kedua tidak mau kalah saing. Dia juga menceritakan dengan bangganya pekerjaan ayahnya. Dia katakan demikian, ayah saya lebih luar biasa lagi. Dia hanya mendengar keluhan orang. Dia hanya mendengar masalah orang. Setelah orang itu menceritakan keluhan dan masalahnya, 15 menit dia mendapatkan uang 500.000. Wah, saudara, anak yang ketiga, dia tidak mau kalah saing. Dia lantas menceritakan kepada temannya, ayah saya lebih hebat daripada ayah kalian. Lalu teman-temannya mengatakan, kenapa hebatnya? Ayah saya cuman berkata-kata 30 menit di atas mimbar gereja. Lalu 5-6 orang mengumpulkan uang untuk diserahkan kepada gereja. Saudara, ini menunjukkan anak kecil saja sudah memiliki natur dosa kesombongan. Dia ingin menceritakan kehebatan ayahnya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tadi saya katakan di dalam Amsal 6 ayat 16-19, perihal yang Allah benci dan Allah anggap itu sebagai kekejian, yaitu salah satunya adalah dosa kesombongan. Mari kita akan melihat kenapa Allah membenci dosa kesombongan dan dianggap suatu kekejian. Kita akan melihat alasan tersebut lewat kisah Menara Babel. Mari kita membukanya di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-9. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakang daripada peristiwa Menara Babel ini adalah sebelumnya diawali oleh peristiwa air bah.
Dikatakan dalam Kejadian 9 ayat yang pertama, dikatakan Allah perintahkan manusia untuk bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Setelah sebelumnya Allah melululantakkan kehidupan manusia di muka bumi ini karena manusia dilihatnya penuh dengan kejahatan. Lalu Allah mendapatkan satu orang yang bernama Nuh, yang dikatakan kehidupannya menyayangkan Tuhan, menjadi kesenangan Tuhan. Lalu Nuh diselamatkan beserta seluruh keluarganya. Saudara, setelah peristiwa air bah ini, maka kita lihat di situ manusia berkumpul. Mereka ingin mendirikan suatu kota yang besar. Bahkan mereka juga ingin mendirikan menara raksasa yang ketinggiannya sampai ke langit dikatakan. Dan mereka juga tidak mau terserak ke seluruh bumi kehidupannya. Saudara, jelas sekali apa yang Allah perintahkan dalam Kejadian 9 ayat 1. Penuhilah seluruh bumi, bertambah banyaklah. Tapi nyatanya, manusia pada saat zaman itu, mereka mempunyai rencana berkumpul dalam suatu kota dan mendirikan menara raksasa yang tinggi. Dan mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Dan Allah melihat kesombongan manusia pada saat itu. Dan Allah menggagalkan rencana manusia saat itu dengan cara Allah mengacaukan bahasa sesama mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pembelajaran buat kita, mengapa Allah membenci perihal dosa kesombongan itu yang terjadi lewat kisah Menara Babel ini. Kita akan mendapatkan alasan kenapa perihal dosa kesombongan ini menjadi satu kekejian bagi Allah dan membencinya. Mari saudara, kita melihat di dalam ayat yang pertama. Kejadian pasal 11 ayat yang pertama. Adapun dikatakan demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Kita sambung di ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Saudara, keadaan manusia pada saat zaman Babel itu bisa kita tarik suatu kesimpulan. Pada awal mulanya manusia di seluruh bumi itu adalah satu bahasanya, satu logatnya, dan satu bangsanya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, hal ini sangat wajar ketika dikatakan pada saat keadaan manusia pada zaman Babel, dikatakan bahwa mereka satu bahasa, satu logatnya, dan satu bangsa. Karena mereka adalah manusia yang memiliki satu sumber, yaitu Adam. Dan bahasa yang diciptakan oleh Adam. Bahasa-bahasa lain itu muncul setelah peristiwa Babel itu, setelah mereka terserak ke seluruh bumi. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari peristiwa Menara Babel ini kita melihat bagaimana Allah melihat kesombongan yang terjadi atas manusia. Dan Allah mengacaukan bahasa mereka untuk menggagalkan rencana mereka ini. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa dosa kesombongan adalah perihal yang Tuhan benci, bahkan dianggap suatu kekejian. Oleh karena itu, lewat kisah peristiwa Menara Babel ini, kita akan mengerti mengapa Allah membenci dosa kebencian itu yang dianggap kekejian baginya. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Di dalam Kejadian 11 ayat 3 dan ke-4, kita akan mendapatkan kenapa Allah membenci kesombongan yang terjadi kepada manusia pada saat zaman Babel itu. Kita lihat ayat 3 dan ayat ke-4 dikatakan demikian. Mereka berkata-kata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota
dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saudara kita perhatikan dari dua ayat ini. Apa pesan yang disampaikan? Saudara, tadi dikatakan kalau kita perhatikan dalam ayat 3 dan ke-4 ini, di mana kita mendapatkan ada perkataan kita, saya melihatnya 5 kali disebutkan perkataan kita dari ayat 3 sampai ke-4. Dan kita tidak menemukan dan melihat nama Allah di dalam kedua ayat ini. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa perintah firman Allah untuk pembangunan Menara Babel ini juga tidak ada dalam kedua ayat ini, dalam ayat 3 dan 4. Tidak ada perintah Tuhan di dalam pembangunan Menara Babel ini. Dan yang ketiga, pesan yang tersirat dari kedua ayat ini, kita juga bisa melihat perkataan mari kita, marilah kita, bagi kita, marilah kita, supaya kita. Ini memberikan pesan bahwa semua perencanaan di dalam pembangunan Menara Babel ini itu semata-mata hanya inisiatif manusia. Karena kita melihat perkataan 5 kali perkataan mari kita, marilah kita, bagi kita. Kita tidak menemukan nama Allah di dalam perencanaan manusia ini. Jadi saya mau katakan, pembangunan Menara Babel semata-mata hanya inisiatif manusia saat itu. Dan yang keempat, saudara, dari kedua ayat ini kita bisa menyimpulkan juga pernyataan mari kita, bagi kita, dan supaya kita. Ini menunjukkan adalah kesombongan manusia yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri karena merasa mampu tanpa bantuan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini mengapa Allah menggagalkan daripada pembangunan perencanaan Menara Babel ini. Karena Allah melihat ada suatu kesombongan atas manusia saat itu. Mereka tidak memerlukan Allah, tapi mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka, rencana mereka. Jadi alasan yang pertama kenapa Allah menggagalkan, karena ditemukan adanya kesombongan manusia pada zaman itu. Dan yang menjadi alasan karena mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Allah. Jadi kita bisa simpulkan, saudara, perihal bahwa dosa kesombongan adalah kebencian bagi Allah, bahkan kekejian. Yang menjadi alasan adalah karena orang sombong senantiasa selalu membuat perencanaan di dalam kehidupannya tanpa melibatkan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa dosa kesombongan merupakan perihal yang Allah benci dan dianggap suatu kekejian baginya? Karena orang sombong senantiasa selalu di dalam perencanaan hidupnya tanpa melibatkan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini mengingatkan buat kita hari ini. Tanpa kita sadari, ada bagian dalam hidup kita, dalam perencanaan kita. Kita merasa kita mampu, kita merasa kita pintar, kita merasa kita expert dalam bidang itu. Tapi perencanaan yang kita lakukan, seringkali kita tidak melibatkan Allah di dalam setiap rencana kehidupan kita. Saudara, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Alkitab ingatkan, ini suatu dosa kesombongan dalam kehidupan kita. Dan dosa kesombongan itulah perihal yang Allah benci dan dianggap suatu kekejian dalam dirinya. Yang kedua, saudara, kita melihat dari peristiwa Menara Babel ini, ketika Allah menggagalkan rencana mereka, karena Allah melihat manusia begitu sombongnya. Mari kita lihat ayat yang keempat kembali. Dikatakan demikian, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara
yang puncaknya sampai ke langit. Dan perhatikan saudara, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Di dalam teks bahasa Inggrisnya dikatakan, let us make a great name for ourselves. Lalu ada juga yang mengatakan, let us make our name famous. Saudara, dari perkataan marilah kita cari nama, maka ada hal yang tersirat yang kita bisa simpulkan bahwa perencanaan yang mereka lakukan di dalam membangun menara Babel atau menara raksasa ini ada suatu motivasi dan semangat yang sangat jelas untuk mencari nama. Motivasi yang bersifat egosentris, berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya apa tujuan hidup kita hari ini? Apa tujuan hidup saudara hari ini? Apakah saudara hari ini hidup untuk mencari nama? Mari saudara, kita renungkan, kita gumuli. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Apakah kita untuk mencari nama? Saudara, kita diingatkan, kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 7 dan Yesaya pasal yang ke-43 ayat 21. Ini menunjukkan buat kita semua untuk apa kita hari ini hidup di dunia ini. Untuk apa Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara dan saya hidup di dunia ini. Mari kita baca ayat yang ke-7, Yesaya 43 ayat ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namanya, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saya ulangi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saudara perhatikan, untuk kemuliaanku. Kita lihat ayat yang ke-21, Yesaya 43 ayat 21 dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, dua hal yang kita perhatikan di sini. Untuk apa kita hidup hari ini di dunia? Untuk kemuliaanku dan untuk memberitakan kemasyuranku. Saudara hari ini hidup di dunia. Saudara hari ini masih diberikan kesempatan hidup ada di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan dan memberitakan kemasyuran nama Tuhan. Pertanyaan buat kita, sudahkah saudara dan saya hidup untuk kemuliaan bagi nama Allah? Sudahkah saudara dan saya hidup memasyurkan nama Allah dalam kehidupan kita? Saudara, apa jangan-jangan kita malah membuat celah atau mendukakan nama Allah di dalam kehidupan yang Tuhan beri hari ini? Mari saudara. Saudara masih diberikan kesempatan hidup hari ini. Untuk saudara hanya untuk memuliakan Tuhan dan saudara memberitakan kemasyuran namanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 menolong kita. Bagaimana kita semua memuliakan nama Tuhan dan memberitakan kemasyuran Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan hari ini. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan demikian. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Perhatikan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, ayat ini sekali lagi katakan, jika engkau makan, jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Artinya apa saudara? Sepanjang kehidupan saudara, 24 jam kehidupan saudara, hidup saudara, kita semua harus memuliakan Tuhan dan memberitakan kemasyuran Tuhan.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memuliakan Tuhan dan memberitakan kemasyuran Tuhan bisa kita peragakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika engkau sebagai seorang pekerja atau profesional di dalam suatu perusahaan, tunjukkan. Jika engkau seorang profesional, hidupmu harus memuliakan Tuhan lewat pekerjaanmu. Hidupmu harus memasyurkan nama Tuhan lewat profesi pekerjaanmu. Jangan engkau merugikan perusahaanmu dengan cara kerjamu yang tidak efektif, dengan cara kerjamu yang menjadi sandungan sebagai orang percaya. Engkau tidak akan memuliakan nama Tuhan kalau engkau lakukan seperti itu. Jadilah seorang profesional pekerja yang memuliakan Tuhan dan menyukakan nama Tuhan lewat pekerjaanmu. Jika engkau sebagai seorang aparat negara, baik itu kepolisian, baik itu tentara, jadilah engkau seorang aparat yang benar-benar memuliakan Tuhan dan memasyurkan nama Tuhan lewat profesi pekerjaanmu sebagai aparat negara. Jadilah engkau seorang polisi yang jujur, tentara yang jujur, mengabdi untuk kepentingan negara. Jikalau engkau seorang hakim, jadilah hakim yang benar, memutuskan keputusan berdasarkan yang benar, bukan memutuskan keputusan dengan berdasarkan siapa yang membayar. Kalau engkau seorang hakim, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Nyatakanlah kebenaran seadil-adilnya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalaupun engkau sebagai seorang ibu rumah tangga, engkau pun bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan profesimu sebagai ibu rumah tangga. Engkau bisa memberitakan kemasyuran nama Tuhan lewat kehidupan rumah tanggamu. Jadilah seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang penolong, penopang di dalam kehidupan rumah tanggamu. Lewat kehidupan rumah tanggamu, orang melihat dan menyaksikan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan rumah tanggamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau seorang pebisnis, seorang pengusaha, muliakanlah Tuhan dan masyurkanlah Tuhan lewat usahamu. Jangan kau menjadi seorang pengusaha yang melakukan korupsi, melakukan sogok menyogok, melakukan praktek bisnis yang ilegal. Kalau itu yang engkau lakukan sebagai seorang pengusaha, maka engkau sedang memalukan nama Tuhan dalam kehidupanmu. Permuliakanlah Tuhan lewat apa yang engkau kerjakan dalam bisnismu. Lewat bisnismu, nama Tuhan dimuliakan. Karena engkau sedang mempraktekkan bisnis-bisnis yang benar. Tidak ada sogok menyogok. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Allah menggagalkan rencana manusia pada saat zaman Babel itu ketika Allah melihat ada kesombongan. Karena Allah melihat kesombongan, apa yang terjadi? Alasan yang kedua kita bisa melihat di sini bahwa manusia pada saat itu mencari kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Allah yang mereka tampilkan. Oleh karena itu, kita pun juga bisa mendapatkan alasan kenapa Allah membenci dosa kesombongan. Kenapa perihal dosa kesombongan Allah benci dan menjadi suatu kekejian baginya. Alasan yang kedua, karena saudara terkasih dalam Tuhan, orang sombong senantiasa selalu mencari kemuliaan buat dirinya sendiri. Orang sombong tidak pernah memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi orang sombong mencari kemuliaan hanya untuk dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga yang menjadi alasan lewat peristiwa Menara Babel ini untuk kita mendapatkan kenapa perihal Allah membenci dosa kesombongan itu. Kita melihat di dalam ayat yang keempat, saudara. Dikatakan demikian di ayat yang keempat yang terakhir, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.
Saudara, kalimat ini yang diucapkan, yang direncanakan oleh manusia pada zaman itu sangat bertentangan sekali di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 dan Kejadian 9 ayat yang pertama. Dikatakan ayat ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 9 ayat yang pertama dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhi bumi. Saudara, Allah mengingatkan berkali-kali, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sementara manusia pada saat zaman Babel itu berencana agar mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana Allah merupakan mandat, mempunyai rencana atas kehendaknya, tetapi kita bisa melihat manusia menentang apa yang Allah mandatkan, apa yang Allah kehendaki. Manusia pada saat zaman itu cenderung membangun menara Babel yang membuat mereka tidak berserak, tidak tersebar, dan tidak memenuhi bumi. Padahal Allah memberikan mandat agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari hal yang ketiga ini kita bisa melihat mengapa Allah menggagalkan perencanaan mereka untuk membangun menara Babel raksasa yang dikatakan hampir mendekati setinggi langit dikatakan. Karena Allah melihat adanya dosa kesombongan. Dan dosa kesombongan itu nampak yang ketiga, bahwa mereka bertindak melawan kehendak Tuhan. Manusia pada saat itu mereka bertindak melawan firman dan kehendak Tuhan. Allah katakan beranak cucu dan penuhi bumi, tapi mereka menginginkan mereka itu tidak terserak ke seluruh bumi. Saudara, hal ketiga yang kita dapatkan, mengapa dosa kesombongan adalah suatu perihal yang Allah benci, bahkan menjadi kekejian. Karena orang sombong senantiasa selalu melawan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Orang sombong senantiasa selalu melawan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 hal kita sudah mendengarkan dan kita mengerti sekarang mengapa Allah membenci kesombongan. Lewat peristiwa menara Babel ini, Allah mendapatkan kesombongan dalam diri manusia saat itu karena mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Allah. Mereka mencari kemuliaan diri sendiri bukan untuk kemuliaan Allah. Mereka bertindak melawan firman atau kehendak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah mengerti untuk apa kita ada di dunia ini, selain hanya untuk memuliakan Tuhan dan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Oleh karena itu, Allah sangat membenci dan menganggap suatu kekejian, kesombongan yang ada dalam kehidupan anak-anaknya. Orang sombong senantiasa membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang sombong selalu mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang sombong juga bertindak melawan kebenaran firman dan melawan kehendak Allah. Saudara, bagaimana kita hari ini mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan hari ini yang berbicara mengenai kesombongan dalam kehidupan hari-hari ini yang kita hadapi sekarang ini? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini di mana banyak orang, anak-anak Tuhan menghadapi situasi
kekhawatiran, ketakutan, bahkan kecemasan menghadapi virus COVID-19 ini. Bagaimana kita merelasikan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, menegur kita akan dosa kesombongan, kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hari-hari ini kita bisa melihat begitu banyak negara, pemimpin-pemimpin negara dibuat oleh situasi keadaan yang membuat hari ini bergejolak. Dibuat bagaimana banyak manusia mengalami ketakutan dan kecemasan menghadapi virus ini. Lalu kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang berbicara mengenai kesombongan, saudara. Suatu hal, perihal yang Tuhan benci dan Tuhan anggap suatu kekejian. Kita bisa melihat virus COVID-19 ini hari ini sudah menimpa lebih dari 200 negara. Hari ini juga sudah mendekati angka 1 juta penderitanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, virus ini juga bahkan menimpa negara-negara superpower, negara-negara besar tanpa terkecuali. Virus ini juga menimpa para pemimpin dari segala level, baik itu pejabat negara, pejabat pemerintah. Virus ini juga dapat menimpa kepada setiap golongan level manusia siapapun juga. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini mengingatkan buat kita, saudara. Kalau engkau hari ini mungkin berprestasi, berkarya dengan apa yang engkau raih, engkau dapatkan, engkau hasilkan. Jikalau engkau hari ini orang yang berprestasi dalam segala bidang kehidupanmu, nyatanya saudara kita bisa melihat prestasimu, keberhasilanmu di dalam pekerjaanmu atau profesimu. Kita bisa melihat dengan keadaan virus COVID-19 ini, banyak orang dibuat tunduk dan mengalami ketakutan dan kecemasan menghadapi ini semua. Kalau engkau hari ini adalah seorang yang memiliki materi yang berlimpah, mungkin kalau dulu-dulu ketika ada peristiwa kerusuhan, engkau dengan mudahnya pergi ke luar negeri menyelamatkan aset dan kekayaanmu. Engkau tinggal memilih ke negara mana engkau mencari keselamatan. Tapi saudara, kita bisa lihat lewat virus COVID-19 ini, kekayaanmu tidak bisa menyelamatkan. Engkau pun tetap harus mengalami kecemasan, ketakutan akan ancaman virus COVID-19 ini. Kalau engkau seorang memiliki jabatan, pangkat yang selama ini orang mengagumkan, menghormati engkau akan pangkat yang kau miliki, jabatan yang kau miliki. Tapi kita bisa melihat virus COVID-19 ini membuat engkau juga tunduk, mengalami kecemasan, ketakutan di dalam situasi hari-hari ini. Jika engkau mungkin seorang yang tenar, di mana-mana engkau orang menghormati dirimu, tapi kita bisa melihat hari ini lewat peristiwa COVID-19 ini, ketenaranmu tidak bisa menyelamatkanmu. Engkau juga tetap harus tunduk dan mengalami ketakutan dan kecemasan akan virus ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat virus COVID yang dikatakan besarnya 400 sampai 500 mikro, tidak terlihat, partikel yang tidak terlihat, tetapi memberikan dampak pengaruh
yang membuat siapapun yang menjadi kebanggaan, siapapun yang menjadi pemuasan kebutuhan jiwamu, jikalau engkau hari-hari merasa bangga dengan prestasimu, bangga dengan kekayaanmu, bangga dengan apa yang engkau hasilkan, yang engkau raih, kita bisa melihat hari ini virus yang tidak kelihatan, partikel yang kecil tidak nampak, merontokkan segala kebanggaan dalam hidupmu, merontokkan segala kesombongan yang mungkin terselubung. Mungkin kita selama ini kita bangga dengan apa yang kita raih, bangga apa yang kita hasilkan, bangga apa yang kita punya. Tapi hari ini, siapapun engkau, mau engkau kaya, mau engkau miskin, engkau pintar, engkau memiliki jabatan, engkau memiliki pangkat, engkau memiliki ketenaran, Tuhan bisa memakai masalah virus COVID-19 ini untuk membawa umat manusia, Tuhan, menyadari bahwa setiap prestasi yang menjadikan kebanggaan dalam hidupnya, setiap kepemilikan yang menjadikan kebanggaan pemuasan hidupnya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Apa yang selama ini kita sombongkan dan banggakan, semuanya gugur, semuanya sirna ketika hari ini kita diperhadapkan virus yang sangat kecil partikelnya itu tidak nampak, tapi meluluh lantahkan seluruh lapisan manusia. Bahkan negara-negara superpower, negara-negara besar pun sampai detik ini belum mendapatkan vaksin untuk menyembuhkan orang-orang yang terjangkit ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat peristiwa ini, sekali lagi saya katakan, Tuhan bisa memakai masalah ini untuk membawa umat manusia, anak-anak Tuhan yang selama ini bangga dengan prestasinya, sombong dengan apa yang dia miliki. Lewat masalah virus COVID ini, Tuhan mau membawa kita semua menyadari apa yang engkau banggakan, apa yang engkau punya, itu hanya sementara di muka bumi ini. Lewat virus ini, Tuhan bisa bekerja, membuat kita semua tunduk, dan kita merasakan kecemasan dan ketakutan yang ada hari-hari ini. Bapak Ibu, seperti yang terjadi dalam peristiwa Babel, perencanaan manusia ingin membangun suatu kota yang besar, ingin membangun menara raksasa yang tinggi, dan ingin mereka hidup bersama-sama, tidak mau berserak. Tapi Tuhan bisa memakai dan menggagalkan rencana mereka lewat mengacaukan bahasa mereka. Dan akhirnya setelah peristiwa Babel itu, berserak mereka ke seluruh bumi. Hal yang sama, Tuhan juga bisa memakai peristiwa COVID-19 ini. Masalah ini Tuhan bisa pakai, menyadarkan setiap anak-anak Tuhan. Kalau engkau hari ini hidup, kalau engkau hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk apa engkau hidup? Alkitab jelas katakan, hanya untuk memuliakan Tuhan dan memberitakan kemasyuran nama Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini hanya memuliakan dirimu, membanggakan dirimu, memasyurkan dirimu, virus ini pun Tuhan bisa memakainya untuk menyadarkan kita semua bahwa hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Tuhan yang dimasyurkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalaupun engkau hari ini memiliki jabatan yang baik, kalaupun engkau hari ini memiliki materi yang berlebih, kalaupun engkau hari ini memiliki ketenaran dalam hidupmu, maka satu hal yang Tuhan mau, lewat prestasimu, lewat keberhasilanmu, lewat ketenaranmu, Tuhan mau hidupmu memuliakan namanya. Lewat semua prestasimu, Tuhan mau dimasyurkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari dengan peristiwa ini,
bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Lewat masalah COVID ini kita disadarkan dan diingatkan, manusia ini adalah makhluk yang lemah, rentan, dan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika saudara menjadikan Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya, lewat profesimu, lewat pekerjaanmu, lewat apapun, engkau memasyurkan nama Tuhan, maka hidupmu yang nothing, yang tidak ada apa-apanya, Tuhan bisa buat menjadi something berharga di mata Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa setiap kita memiliki natur dosa yang kita bawa. Inilah kelemahan setiap kita. Tanpa kita sadari, sering kita gagal menjalani kehidupan ini. Ada kesombongan-kesombongan terselubung yang kita sadari, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan siapapun kita. Lalu pertanyaannya, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita sadar kita memiliki natur dosa, kelemahan kita akan dosa ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara, pesan saya untuk kita menanggulangi kelemahan natur dosa kita atas kesombongan ini. Maka tidak ada yang lain. Saudara dan saya, kita semua hanya memohon belas kasihan Tuhan agar setiap kita dimampukan melalui Roh Kudus supaya kita semua memiliki kesadaran akan adanya kesombongan yang nampak ataupun yang terselubung dalam diri kita. Dan kita juga memohon Roh Kudus memampukan kita juga untuk kita mampu merendahkan hati kita dan meminta Tuhan menyatakan dosa kesombongan itu. Dan kita juga memohon agar Roh Kudus juga memampukan setiap kita untuk memohon pengampunannya dan pertolongannya untuk kita bersikap rendah hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada saat ini menolong setiap kita untuk kita mampu memerangi dosa kesombongan yang merupakan hal yang Tuhan benci dan Tuhan anggap suatu kekejian. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya, kita semua hanya bisa berkata, tidak ada satu kebanggaan lagi dalam hidupku ini. Yang ada hanya sementara hidup di dunia ini, selain hanya memuliakan nama Tuhan dan memberitakan kemasyurannya dalam hidup kita yang sangat singkat di muka bumi ini. Amin. Mari saudara, sebelum kita menutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami boleh bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami ditegur, kami diingatkan bahwa seringkali di dalam hidup kami ini ada kesombongan-kesombongan yang terselubung, yang nampak dalam hidup kami. Kami merasa bangga akan segala prestasi yang kami raih. Kami merasa bangga dengan apa yang kami miliki dalam kehidupan kami ini, yang semua itu membawa pada pemenuhan kebutuhan jiwa kami. Bapa, kami diingatkan bahwa Engkau membenci akan kesombongan atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau menganggap itu suatu kekejian bagimu, Bapa. Oleh karena itu, kami juga menyadari, Bapa, lewat peristiwa COVID-19 ini, Tuhan juga bisa memakai peristiwa masalah ini untuk menyadarkan setiap kami. Kami yang selama ini kami merasa pintar, kami merasa bangga akan prestasi kami, kemampuan kami, apa yang kami miliki, dan itu banggakan semua. Kami diingatkan bahwa semua itu nothing, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan bisa memakai virus Corona 19 ini, menyadarkan setiap kami, bahkan meluluhlantahkan setiap kami, bahwa apa yang kami banggakan, apa yang kami miliki, dan apa yang kami punyai, semua itu akan sia-sia saja ketika kami bergantung atas semua itu.
Bapa di surga, biarlah Engkau Tuhan mampukan setiap kami melewati hari-hari hidup kami, agar Roh Kudus terus ingatkan kami, memampukan kami untuk kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan dan dimasyhurkan. Kami berdoa Bapa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami yang sedang berjuang untuk menyelamatkan para korban yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Tuhan, tolong juga para medis, suster, maupun aparat pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan semua ini. Biarlah mereka, Tuhan, berikan kekuatan untuk mereka mampu menanggulangi keadaan ini. Hamba berdoa juga untuk para korban yang hari ini masih dirawat dalam rumah sakit. Tuhan, jamah setiap mereka. Biarlah pemulihan Tuhan nyatakan lewat tangan-tangan dokter, lewat obat-obatan. Tuhan bekerja memulihkan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keadaan ini. Biarlah lewat keadaan ini kami belajar untuk kami memahami bahwa hidup kami nothing, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan, para pendengar kami. Tuhan, berkati setiap kami. Mampukan kami untuk tetap setia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan telah selesai dilayani oleh hamba Pendeta Freddy Nenggolan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Shalom.